Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas informatika di kelasnya Pak Amos ya. Masih bersama dengan saya, Pak Amos. Di video ke-7 seri HTML ini, kita akan pelajari terkait hyperlink dalam HTML ya. Jadi, sebenarnya apa itu hyperlink? Hyperlink adalah tag yang bisa kita gunakan untuk membuat anchor ya, atau kita membuat fungsi untuk berpindah halaman ya. Untuk berpindah halaman atau membuat anchor di dalam dokumen HTML, kita bisa menggunakan tag A ya. A itu artinya anchor atau hyperlink. Nah, untuk anchor di sini dia memiliki dua macam ya. Yang pertama itu anchor internal ya atau internal link. Yang kedua itu ada dalam external link ya. Yang pertama kita bahas dulu external link ya. Jadi untuk external link itu apa teman-teman? Jadi external link itu adalah anchor yang bisa kita buat untuk berpindah halaman ke dalam halaman internet yang lainnya. Jadi bukan ke dalam halaman yang kita buat ya, bukan di lokal tapi ke halaman yang terhubung dengan internet. Makanya untuk external link di sini kita akan mengakses menggunakan alamat domain atau URL dari website yang ingin kita buka. Nah, untuk membuat anchor, teman-teman bisa menggunakan tag anchor ya, ini A, kemudian diikuti dengan atribut href atau hyperlink reference ya. Untuk href di sini. Agar tidak bingung terkait external link ini, mari kita coba ke dalam simulasinya. Baik teman-teman, di sini saya sudah memiliki satu halaman ya, namanya latihan hyperlink 1 ya. Di sini saya sudah membuat layoutnya dan memberikan judul latihan hyperlink halaman 1 ya. Kemudian di sini dengan tulisannya itu ini adalah halaman 1. Kemudian saya membuat file kedua yaitu latihan hyperlink 2 ya atau halaman 2 untuk nanti kita pakai dalam bagian internal link ya untuk berpindah ke halaman yang ada di lokal ya. Untuk di pertama ini kita coba dulu yang external link ya. Jadi untuk pembuatan external link kita bisa menggunakan tagnya itu anchor ya atau A. Di sini saya akan buat dulu satu paragraf ya, satu kalimat dan tulisan klik di sini untuk membuka profil Instagram saya ya. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu dan kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, ini adalah hasil dari tadi ya, yang halaman hyperlink 1 ini belum bisa diklik apa-apa untuk kalimatnya ya. Agar kalimat di sini ini bisa diklik ya, kita akan ubah menjadi hyperlink ya. Caranya kita tambahkan kita tambahkan tag A ya di sini. Kita tambahkan tag A lalu tambahkan juga atribut href ya atau hyperlink reference. Seperti ini. Lalu setelah di akhiran di sini kita tutup anchornya ya, seperti ini. Nah, untuk alamat hyperlink reference-nya, karena kita akan membuka external link ya, berarti kita membuka halaman web lain di internet. Kita tambahkan dulu HTTP ya, HTTPS. Kemudian garis 2 kali lalu alamat webnya apa. Di sini saya masukkan Instagram ya, instagram.com/siduan ya. Sekarang kita simpan dan kita lihat hasil dari external link ini ya. Ini kita refresh dulu. Nah, setelah kita tambahkan anchor dalam tag HTML-nya, kata di sini tuh akan berubah menjadi seperti ini ya. Jadi dia bisa diklik ya. Secara kursor pun dia akan berubah, kursor saja menjadi bisa diklik. Kita akan coba klik ya. Nah, dia masuk ke halaman web yang kita setting di dalam tag anchor-nya. Jadi kita bisa membuka alamat situs lain. Itu adalah contoh dari external link teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada internal link atau relative link teman-teman ya. Internal link di sini kita gunakan untuk berpindah halaman ke dalam halaman web yang kita punya di lokal. Jadi kita berpindah ke
file HTML yang lainnya. Agar tidak bingung terkait internal link ini, mari kita coba di dalam simulasinya. Baik, di sini saya sudah membuka editor saya masih di file yang sama, yaitu latihan hyperlink 1. Di sini saya akan tambahkan satu link lagi ya dengan tulisan klik di sini ya untuk pindah ke halaman 2 ya. Kemudian di sini saya tambahkan hyperlink ya, Anchor href. Nah, untuk hyperlink reference-nya atau href ini kita isi apa ya? Ini kita isikan dengan nama file HTML yang kita punya ya. Contoh di sini saya punya file namanya latihan hyperlink 2.html ya. Nah, ini adalah dokumen yang ingin kita buka ya dengan menggunakan Anchor internal. Berarti di halaman 1 ini kita masukkan nama file dari halaman kedua ya. Berarti di sini masukkan latihan underscore hyperlink 2.html. Kita simpan dan kita coba di browsernya ya. Nah, di sini sudah ada ya. Klik di sini untuk pindah ke halaman 2. Kita coba klik dan dia masuk ke halaman 2 ya. Kalau di halaman 2 ini kita pindah lagi ke halaman 1, berarti kita tambahkan lagi ya untuk Anchor ke halaman satunya seperti contoh berikut. Ini di file halaman 2 kita tambahkan hyperlink lagi ya. Klik. Di sini latihan hyperlink 2.html. 1.html. Di sini ya. Untuk kembali ke halaman 1 ya. Kita simpan dan kita lihat di hasilnya ya. Nah, di sini sudah ada, klik di sini untuk kembali ke halaman 1. Kita klik, maka dia akan berpindah ke halaman 1 lagi ya. Yang kita pindah ke halaman 2 lagi, berarti kita klik lagi Anchor ke halaman 2 ya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan internal link teman-teman. Jadi kita akan membuat Anchor, akan membuat hyperlink ke dalam file HTML yang kita punya di lokal ya, atau di hosting nanti. Jadi bisa berpindah antar halaman menggunakan hyperlink internal ini teman-teman ya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada pack Anchor ya. Nah, pack Anchor di sini kita gunakan untuk berpindah ke bagian yang ada di halaman sama. Jadi misalnya di dalam halaman yang sama kita memiliki beberapa bagian konten ya. Nah, ini kita gunakan pack Anchor di sini untuk berpindah di bagian-bagiannya. Contohnya seperti apa? Contohnya akan saya tampilkan di simulasi ya berikut ini. Baik teman-teman, di sini saya sudah memiliki contoh halaman yang akan kita gunakan untuk pack Anchor menggunakan konten dalam halamannya ya. Di sini saya sudah punya nama filenya itu latihan hyperlink 3 ya. Jadi untuk pack Anchor ini kita gunakan untuk berpindah ke bagian di halaman yang sama. Untuk hasilnya seperti apa? Hasilnya mari kita lihat di contoh berikut ya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Di sini saya punya bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Kalau kita asumsikan kita memiliki konten yang banyak yang menumpuk di halaman yang sama, tidak mungkin kita menyuruh user untuk melakukan scrolling ya ke bawah ini, karena akan mengurangi kenyamanan user saat mengakses website milik kita. Nah, alternatif yang bisa kita gunakan dia kita menggunakan self Anchor ya. Jadi kita mengakses konten yang banyak di halaman yang sama menggunakan hyperlink. Contohnya di sini ketika saya klik ke bagian 1, dia akan masuk ke bagian 1 ya. Kemudian ketika saya klik ke bagian 2, dia akan masuk ke bagian 2 ya, seperti ini. Nah, cara membuatnya seperti apa? Cara membuatnya sangat sederhana teman-teman ya. Kita hanya cukup merubah atribut
hyperlink reference di sini menjadi tanda pagar, lalu nama bagiannya apa. Contoh di sini saya masukkan di ke bagian satu itu ya, href hashtag bagian satu. Nah, hashtag bagian satu ini adalah ID dari bagian satu ya yang ada di sini. Jadi ketika bagian satu diklik, dia akan masuk otomatis ke bagian satu di sini. Sama seperti yang bagian 2 ya, dan juga bagian 3. Ini saya sudah setting menggunakan ID di bagian kedua dan bagian ketiga ya. Jadi untuk save Anchor di sini bisa kita gunakan sebagai alternatif jika kita tidak mau memindahkan user ke halaman lainnya untuk membaca konten milik kita, teman-teman ya. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk pack Anchor Save ini bisa kita gunakan untuk berpindah halaman ke halaman yang lain ya, tapi langsung masuk ke bagian konten yang ingin kita tuju. Contohnya di sini saya sudah punya latihan 4 hyperlink ya. Di sini sama, hanya langsung ke bagian ya. Kemudian di hyperlink halaman 3 ini saya akan buat satu link ya dengan targetnya itu ke bagian 4 ya. Ke bagian 4 ya, atau ke bagian 3 atau bagian 2 juga boleh ya, bagian 2 ke bagian 2 di halaman ke-4 ya. Jadi untuk hyperlink di sini kita masukkan dulu nama file latihan keempatnya ya, latihan hyperlink 4.html. Nah, ini kita buat seperti ini ya, latihan hyperlink 4.html crash bagian 2. Jadi ketika dia mengklik ke bagian 2 di halaman keempat, dia akan masuk langsung ke bagian yang kita tuju tersebut ya. Ketika kita klik, dia akan masuk ke bagian 2 di halaman keempat, teman-teman ya. Itulah yang bisa kita gunakan dalam save Anchor pada hyperlink ya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada penggunaan atribut target di dalam hyperlink ya. Di sini untuk targetnya ada dua macam. Yang pertama itu underscore self, yang kedua ada underscore blank ya. Perbedaannya apa? Kalau teman-teman memasukkan value underscore self dalam atribut target, jadi user itu ketika mengklik linknya, dia akan dibuka di tab yang sama atau di halaman yang sama ya. Kalau si user menggunakan target yang kedua yaitu blank ya, dia akan dibuka di tab baru ya. Jadi akan membuka di halaman yang berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya mari kita lihat di simulasi berikut ya. Nah, contoh di sini saya ubah ya, link yang buka Instagram itu menggunakan targetnya blank ya. Kemudian kalau yang link yang kedua yang pindah ke halaman 2 ya, saya gunakan targetnya itu self ya, underscore self. Kita simpan. Jadi harusnya ketika user kita mengklik link yang Instagram, dia akan dibuka di tab yang baru atau di halaman yang berbeda. Tapi kalau user mengklik yang halaman kedua ya, pindah ke halaman kedua, dia akan dibuka di tab yang sama atau di halaman yang sama. Yuk kita lihat hasilnya seperti apa. Kita refresh ya. Begitu saya klik yang Instagram ya, dia akan dibuka di tab yang baru ya, seperti ini. Jadi buka di halaman yang berbeda untuk yang target blanknya teman-teman ya. Kemudian kalau yang untuk target self ya, berarti yang pindah ke halaman 2 ini dia akan dipindahkan di halaman yang sama ya, dia tidak membuka tab baru. Contohnya seperti ini. Nah, inilah hasil dari target self. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman membuat link tapi tetap dibuka di halaman yang sama, sebenarnya untuk penggunaan target self ini tidak perlu digunakan ya, karena ketika teman-teman menggunakan hyperlink seperti ini ya, default seperti ini, dia akan dibuka tetap di halaman yang sama. Jadi teman-teman boleh, opsinya boleh menggunakan target self ataupun tidak menggunakan juga tidak apa-apa, dia akan dibuka di halaman yang sama ya. Yang terakhir di sini ada hyperlink plus image teman-teman ya. Untuk hyperlink plus image ini kita akan bahas di video episode ke-8 seri HTML ya. Jadi kita akan membahas bagaimana cara kita memanggil suatu gambar
dan bagaimana gambar itu bisa kita gunakan sebagai hyperlink ya. Jadi teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk video terkait hyperlink ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang teman-teman tonton ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mencoba dan mempelajari pemrograman web menggunakan HTML ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.